Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sari Anissa dari Prodi Matematika semester 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan ilmu filsafat tentang etika dan estetika. Dan adapun materi di dalamnya yaitu yang pertama pengertian etika dan estetika, yang kedua cabang-cabang etika, dan yang ketiga persoalan etika dan estetika, dan yang keempat meetik dan normatif etik, dan yang kelima yaitu kultural relativism. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian etika. Secara etimologi berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dan secara terminologi etik adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Dari pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa etika itu ialah sebuah kajian yang membicarakan atau mengarah kepada nilai tingkah laku atau perbuatan seorang manusia, meliputi bagaimana caranya agar dapat hidup lebih baik dengan cara menghindari keburukan. Dan etika itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika yang hanya melukiskan apa adanya, tidak memberi penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua yaitu etika normatif, etika yang memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pengertian estetika. Estetika dari kata Yunani aesthesis atau pengamatan adalah cabang filsafat yang berbicara tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengamalan dan keindahan. Pengamalan dan akan keindahan. Menurut Semiawan menjelaskan estetika sebagai the study of nature of beauty in the fine art, atau mempelajari tentang hakikat keindahan di dalam sebuah seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk. Definisi estetika menurut para filsuf. Yang pertama menurut Louis O. Katov, cabang filsafat yang membicarakan definisi suasana dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Dan yang kedua menurut Dictionary of Philosophy, The Bird, The Runes, cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah khususnya dalam seni serta cita rasa dan ukuran-ukuran nilai baku dalam menilai seni. Dan yang ketiga menurut The Encyclopedia of Philosophy, cabang filsafat yang bertalian dengan penguraian pengertian-pengertian dan pemecahan persoalan-persoalan yang timbul bila mana seorang merenung ketentangan benda-benda estetis. Dan yang keempat menurut William Halverson, cabang filsafat yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-moral khususnya keindahan dan nilai-nilai lainnya apapun yang mempunyai sangkutan istimewa dengan seni. Dan yang kelima menurut Van Meter Ames, Collaers Encyclopedia, penelaahan tentang apa yang tersangkut dalam penciptaan, penghargaan dan kritik seni dalam hubungan seni dengan peranan yang berubah dari dalam suatu dunia pancaroba. Dan yang terakhir yaitu yang keenam menurut Jerome Stolinitz, The Encyclopedia of Philosophy, estetika dilukiskan sebagai penelaahan filsafati tentang keindahan dan kejelekan. Keindahan mempunyai nilai estetika yang bersifat positif, sedangkan kejelekan mempunyai nilai estetis yang bersifat negatif. Estetika dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama estetika deskriptif, yaitu estetika yang menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan. Dan yang kedua yaitu estetika normatif, yaitu estetika yang hanya mencari dasar pengalaman itu. Baik, untuk yang kedua yaitu cabang-cabang etika. Yang pertama etika filosofis, etika yang bersumber dari aktivitas
Berpikir yang dilakukan manusia adalah jenis etika filosofis, atau bisa juga disebut etika adalah bagian dari filsafat. Dan yang kedua, etika teologis, yaitu etika satu ini sangat erat kaitannya dengan agama dan ajaran agama yang ada di dunia ini. Persoalan-persoalan dari etika dan estetika. Dan yang pertama, persoalan pada etika. Etika sebagai suatu bidang studi berusaha memperoleh jawaban yang tepat atau memberikan pembenaran yang rasional terhadap persoalan-persoalan etis yang berikut ini. Yang pertama, apakah kebaikan itu? Dan yang kedua, apakah ukuran-ukuran yang pasti bagi perbuatan-perbuatan etis manusia? Yang ketiga, apakah masalah baik dan buruk hanya penting bagi manusia ataukah juga untuk alam semesta ini? Yang keempat, berbagai persoalan tentang sifat dasar tindak manusia, pertentangan moral, pertimbangan moral, kewajiban moral, pertanggungjawaban moral, dan kelakuan moral. Yang kelima, apakah yang merupakan patokan-patokan untuk membuat suatu pertimbangan moral? Dan yang keenam, bagaimana pertimbangan moral berbeda dari dan bergantung pada suatu pertimbangan yang non-moral. Baik, yang kedua yaitu persoalan estetika. Adapun pokok-pokok persoalan estetika atau persoalan-persoalan problematika seni ada 4 persoalan. Antara lain nilai estetika, yang kedua pengalaman estetis, yang ketiga perilaku orang yang pencipta, yang keempat yaitu seni. Baik, lanjut kepada pembahasan nomor 4, yaitu tentang meetik dan normatif etik. Pengertian meetik. Meetik merupakan suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan jahat. Nah, yang kedua, pengertian normatif etik merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Untuk pembahasan terakhir yaitu tentang cultural relativism, yang artinya analisis terhadap masalah sosial kaitannya dengan etika. Di zaman sekarang sudah banyak penyelewengan tentang etika kepada sesama manusia, baik saat berkomunikasi atau berinteraksi satu dengan lainnya. Contohnya ketika saat berbicara dengan orang yang lebih tua, banyak muda-mudi yang menggunakan bahasa tidak selayaknya digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, yaitu berbahasa muda-mudi zaman sekarang, misalnya aku, kamu, lo, gue, Edda, dan sebagainya. Hal tersebut sangat memprihatinkan untuk anak muda sekarang karena kurangnya etika di zaman canggihnya teknologi sekarang ini. Seharusnya di zaman ini juga harus tetap mempertahankan etika dalam bersosial, karena dengan etika itulah membuat hidup kita menjadi rukun dan nyaman. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.